7 dosa yang membuat malaikat rahmat tidak mau mendekat. Pernahkah Anda merasa hidup ini hampa, rezeki terasa seret, dan hati selalu gelisah? Waspadalah. Bisa jadi ini karena ada tamu yang sangat penting yang menjauhi rumah dan diri Anda. Siapakah tamu itu? Mereka adalah malaikat rahmat. Mereka ditugaskan Allah untuk membawa keberkahan dan ketenangan dalam hidup kita. Tapi ada 7 dosa besar yang membuat mereka lari menjauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, saya mohon dukungan Anda. Like video ini jika Anda merasa konten ini bermanfaat, komen di bawah dengan amin, agar doa kita diijabah. Subscribe untuk menjadi bagian dari keluarga besar yang selalu mengingatkan dalam kebaikan. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video inspirasi Islami berikutnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Malaikat rahmat adalah utusan suci yang selalu berusaha mendekat kepada hamba-hamba Allah yang taat. Namun, mereka sangat peka terhadap aura negatif yang ditimbulkan oleh dosa. Ini dia 7 dosa yang paling ditakuti malaikat rahmat. 1. Sombong dan angkuh. Sombong dan angkuh adalah penyakit hati yang paling fatal, menjadikannya dosa pertama yang paling ditakuti dan dijauhi oleh malaikat rahmat. Dosa ini bukan hanya sekadar sikap membanggakan diri, tetapi merupakan penolakan halus terhadap kebenaran dan peremehan terhadap makhluk Allah lainnya. Sombong adalah sifat iblis yang pertama kali membangkang perintah Allah, karena merasa dirinya lebih mulia dan lebih baik dari Nabi Adam, alaihi salam. Aura kesombongan ini menciptakan dinding tebal yang menghalangi masuknya keberkahan, ketenangan, dan terutama, hidayah dari Allah. Sifat sombong memiliki 2 dimensi utama yang membuat malaikat rahmat enggan mendekat. A. Menolak kebenaran. Batarul haq. Seseorang yang sombong sulit menerima nasihat, teguran, atau kebenaran, al-haq, dari siapapun, terutama jika datang dari orang yang dianggap statusnya lebih rendah. Mereka akan berargumen, mencari celah, atau bahkan meremehkan sumber kebenaran tersebut. Dalam konteks ibadah, kesombongan muncul ketika seseorang merasa ibadahnya sudah sempurna, amalannya sudah banyak, sehingga ia menganggap remeh dosa kecil atau meremehkan kewajiban tertentu. Bagi malaikat rahmat, hati yang tertutup dan menolak kebenaran adalah hati yang keras dan gelap. Tidak ada ruang bagi cahaya rahmat untuk masuk dan membersihkannya. Ketika kebenaran datang, kesombongan berbisik, "Kamu sudah tahu lebih baik." Sikap ini mengunci diri dari perbaikan spiritual seumur hidup. B. Meremehkan manusia. Gomtun naas. Sombong juga dimanifestasikan melalui sikap merendahkan orang lain, memandang mereka dengan sebelah mata, dan merasa superior dalam hal harta, jabatan, keturunan, ilmu, atau penampilan. Sombong membuat seseorang melihat dirinya sebagai pusat alam semesta. Mereka enggan bergaul dengan orang miskin, orang biasa, atau orang yang dianggap berbeda dari standar mereka. Ini adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip dasar Islam bahwa kemuliaan seseorang hanya ditentukan oleh ketakwaannya, takwa. Malaikat rahmat, yang tugasnya adalah membawa rahmat universal bagi seluruh ciptaan Allah, sangat menjauhi jiwa yang membagi-bagi kasih sayang dan menghakimi manusia berdasarkan standar duniawi yang fana. Sikap angkuh dalam berinteraksi sosial, seperti berjalan membusungkan dada, berbicara dengan nada merendahkan, atau menolak salam dari orang yang dianggap tidak penting, semuanya adalah indikasi kuat dari penyakit kesombongan. Dampak spiritual dosa sombong. Pintu hidayah tertutup. Kesombongan adalah hijab terbesar antara hamba dan Allah. Selama seseorang merasa cukup dan sombong, ia tidak akan merasa butuh bimbingan atau rahmat darinya. Hilangnya keberkahan. Energi negatif dari kesombongan mengusir ketenangan dan keberkahan dari rezeki, waktu, dan keluarga. Jauh dari kasih sayang malaikat, malaikat rahmat mencari hamba yang rendah hati, tawadu, yang mengakui kekurangan dan kelemahannya di hadapan Allah dan sesama manusia. Hati yang sombong adalah tempat yang paling tidak disukai dan tidak akan didatangi oleh mereka. Ujian yang keras. Allah seringkali menguji orang sombong dengan kegagalan, kehilangan, atau rasa sakit agar mereka kembali menyadari bahwa mereka hanyalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya tanpa pertolongannya. Untuk mengundang malaikat rahmat, kita harus menghancurkan benteng kesombongan. Gantikan rasa superioritas dengan tawadu, kerendahan hati, terima nasihat dengan lapang dada, dan perlakukan setiap manusia dengan penuh hormat, karena kita tidak pernah tahu siapa di antara mereka yang lebih mulia di sisi Allah.
Dua kikir dan tidak mau bersedekah. Dosa kedua yang sangat dijauhi oleh malaikat rahmat adalah kikir, pelit, dan keengganan untuk berbagi atau bersedekah. Kikir bukan hanya sekadar menahan harta, tetapi merupakan manifestasi dari ketidakpercayaan yang mendalam terhadap janji Allah tentang rezeki dan balasan. Orang yang kikir hidup dalam ketakutan yang konstan akan kemiskinan, sehingga ia memegang erat hartanya dan menolak untuk melepaskannya meskipun untuk kepentingan yang benar. Mengapa malaikat rahmat membenci sifat kikir? Karena malaikat rahmat ditugaskan untuk menyebarkan rahmat dan keberkahan, pertumbuhan, kelimpahan, dan kebaikan di muka bumi, dan mereka sangat mencintai segala bentuk kebaikan yang mengalir dan bermanfaat bagi sesama. Sedekah adalah aliran kebaikan itu sendiri, sedangkan kekikiran adalah penyumbatan aliran tersebut. Ketidakpercayaan terhadap janji rezeki ilahi. Inti dari kekikiran adalah prasangka buruk kepada Allah. Orang yang kikir merasa bahwa jika ia mengeluarkan hartanya, rezekinya akan berkurang dan ia akan jatuh miskin. Ini secara tidak langsung menolak keyakinan bahwa Allah adalah Maha Pemberi rezeki, Ar-Rozak, yang telah menjamin rezeki setiap makhluk. Mereka lupa bahwa sedekah bukanlah mengurangi harta, melainkan menabungnya di bank akhirat dan menjadikannya investasi yang akan dilipat gandakan di dunia dan di akhirat. Malaikat rahmat menjauhi jiwa yang dipenuhi ketakutan dan keraguan, dan hanya mendekat kepada hati yang berprasangka baik, husnuzon, kepada Robnya, yang berani mengorbankan sebagian demi janji yang lebih besar. B. Menutup pintu keberkahan dan kelimpahan. Sedekah berfungsi sebagai magnet spiritual untuk menarik keberkahan. Ketika seseorang bersedekah, malaikat turun untuk mendoakannya secara khusus. Sebaliknya, ketika seseorang kikir, ia menutup diri dari doa keberkahan para malaikat. Mereka, malaikat, berdoa setiap pagi untuk hamba Allah, "Ya Allah, berikanlah ganti, berkahan, kepada orang yang berinfak, dan berikanlah kerusakan, kebinasaan kekurangan, kepada orang yang menahan hartanya," kikir. Bagaimana mungkin malaikat rahmat akan mendatangi dan mendoakan keberkahan bagi seseorang yang justru didoakan kerugian oleh sesama malaikat? Kekikiran mengeringkan sumber rezeki, membuat harta yang dimiliki terasa kurang dan tidak pernah cukup, meskipun secara kuantitas banyak. C. Keterikatan duniawi yang ekstrim. Kikir menunjukkan keterikatan yang ekstrim terhadap dunia materi. Harta menjadi Tuhan baru yang disembah dan dipertahankan melebihi ketaatan kepada Allah. Orang kikir menghabiskan seluruh energinya untuk menimbun dan menjaga hartanya, hingga lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Malaikat rahmat tidak akan memasuki hati atau rumah yang dipenuhi dengan kecintaan berlebihan terhadap dunia, hubbud dunya, dan di dalamnya tidak ada kehangatan berbagi. Mereka lebih suka mendatangi tempat-tempat di mana tangan-tangan diulurkan untuk membantu, di mana makanan dibagi, dan di mana senyum ditebarkan melalui pemberian. Dampak spiritual dosa kikir. Hilangnya barakah, harta yang ditahan akan kehilangan keberkahannya. Jauh dari doa malaikat, mereka kehilangan doa khusus dari malaikat yang memohon penggantian rezeki. Kekerasan hati. Kikir mengeraskan hati, membuatnya tidak sensitif terhadap penderitaan orang lain, dan membuatnya sulit untuk merasakan manisnya iman. Keterikatan yang menyiksa. Kekikiran pada akhirnya menyiksa pelakunya sendiri, menjadikannya budak dari hartanya, bukan tuannya. Kesimpulan, untuk mengundang malaikat rahmat, kita harus menjadi pribadi yang dermawan. Jadikan tangan Anda tangan yang di atas, memberi. Yakinlah bahwa apa yang Anda keluarkan di jalan Allah adalah modal terbaik, dan dengan berinfak, kita membuka pintu-pintu rahmat dan kelimpahan yang tidak terhingga. 3. Ghibah, menggunjing, dan menyebar fitnah. Ghibah, menggunjing, dan fitnah adalah dosa lisan yang paling merusak. Ghibah adalah membicarakan aib atau kekurangan seseorang di belakangnya, meskipun hal yang dibicarakan itu benar adanya. Sementara fitnah lebih parah, yaitu menyebarkan kebohongan atau tuduhan palsu tentang seseorang dengan tujuan merusak reputasinya. Dosa lisan ini memiliki efek destruktif yang masif, tidak hanya merusak hubungan antar manusia, tetapi juga mencemari lingkungan spiritual di sekitarnya, menjadikannya zona terlarang bagi malaikat rahmat. Mengapa malaikat rahmat sangat menjauhi majelis dan hati yang penuh dengan ghibah dan fitnah? A. Merusak persaudaraan dan kedamaian. Tugas utama malaikat rahmat adalah membawa kedamaian, kasih sayang, dan keberkahan. Ghibah dan fitnah justru menghasilkan kebalikan total. Ia menabur kebencian, kecurigaan,
dan permusuhan. Majelis atau lingkungan yang dipenuhi gibah akan terasa panas dan tegang secara spiritual, dipenuhi energi negatif yang membuat hati gelisah. Malaikat rahmat tidak akan pernah singgah di tempat yang merupakan sumber perpecahan dan caci maki. Mereka mencari perkumpulan yang di dalamnya ada zikir, saling menasihati dalam kebaikan, dan penyebutan nama Allah, bukan penyebutan aib manusia. B. Mengkonsumsi daging saudara sendiri. Gibah digambarkan dalam ajaran Islam sebagai perbuatan yang sangat menjijikan, yaitu memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Perumpamaan ini menunjukkan betapa parahnya dosa ini di sisi Allah. Jika secara fisik kita enggan melakukan perbuatan menjijikan tersebut, maka secara spiritual pun kita harusnya jijik terhadap gibah. Para malaikat rahmat, yang menjaga kesucian diri mereka, secara naluriah akan menghindar dari tempat yang tercemar oleh bau busuk dosa lisan ini. Ketika seseorang asyik menggunjing, ia tidak hanya merusak pahala puasanya, jika sedang puasa, atau ibadahnya, tetapi ia juga secara aktif mengusir keberkahan dari dirinya dan orang-orang di sekitarnya. C. Menghilangkan kepercayaan dan keadilan. Fitnah, yang merupakan kebohongan besar, merusak fondasi kepercayaan dalam masyarakat. Ia menciptakan ketidakadilan dan membuat orang yang tidak bersalah menanggung akibat dari dusta tersebut. Bagi malaikat rahmat, tempat yang di dalamnya keadilan dinodai dan kebenaran diputarbalikan adalah tempat yang didominasi oleh bisikan setan, bukan rahmat ilahi. Dosa ini menunjukkan kegagalan total dalam menjaga amanah lidah yang telah diberikan Allah, sebuah anugerah yang seharusnya digunakan untuk zikir, kebaikan, dan kebenaran, malah digunakan untuk menyakiti. Dampak spiritual dosa gibah dan fitnah. Hancurnya amalan. Pahala amal kebaikan yang telah dikumpulkan bisa berpindah kepada orang yang digunjing atau difitnah. Kegelisahan hati. Meskipun pelakunya terlihat senang saat bergunjing, hati mereka tetap akan dihantui kegelisahan dan kekosongan spiritual karena jauhnya dari rahmat Allah. Mendekatkan diri pada neraka. Ini adalah salah satu dosa yang dijanjikan akan mendapatkan siksa yang pedih, di mana pelakunya akan merasakan konsekuensi dari kata-kata buruk mereka di akhirat. Menghalangi doa dikabulkan. Lidah yang kotor karena gibah dan fitnah sulit diharapkan doanya dikabulkan oleh Allah, karena tidak sejalan dengan kesucian rahmat-Nya. Untuk mengundang malaikat rahmat, kita harus menjaga lisan kita. Ubah majelis gibah menjadi majelis zikir dan ilmu. Jika Anda mendengar orang lain bergibah, hentikan, atau tinggalkan tempat itu. Gantikan kebiasaan berbicara buruk dengan mendoakan kebaikan bagi orang yang sedang dibicarakan. 4. Keterlaluan dalam berhias dan pamer aurat. Dosa keempat yang membuat malaikat rahmat enggan mendekat adalah keterlaluan dalam berhias, tabarruj, dan pamer aurat bagi wanita, atau secara umum, melanggar batas-batas kesopanan dan syariat dalam penampilan diri. Dosa ini bukan hanya tentang pakaian, melainkan tentang niat dan dampak penampilan terhadap masyarakat dan diri sendiri. Niatnya adalah menarik perhatian yang tidak semestinya dari lawan jenis yang bukan mahram, dan dampaknya adalah menimbulkan fitnah dan merusak tatanan moral. Malaikat rahmat sangat menjaga kemuliaan, kehormatan, dan kesucian lingkungan, dan mereka menjauhi tempat yang dipenuhi aura syahwat dan pelanggaran batas-batas kesopanan. A. Melanggar batas kesucian dan kehormatan. Pakaian dan penampilan dalam Islam adalah cerminan dari iman, bukan hanya mode. Ketika seseorang, khususnya wanita, sengaja membuka aurat atau berhias secara berlebihan, mencolok, wangi yang semerbak saat keluar rumah, perhiasan yang berlebihan, dengan tujuan menarik pandangan lelaki yang bukan suaminya, ia secara tidak langsung mengundang aura ketidaksucian dan syahwat. Malaikat rahmat adalah utusan yang menjaga kesucian. Mereka tidak akan memasuki lingkungan yang didominasi oleh dorongan nafsu dan tabarruj yang mengundang pandangan haram, nazar. Sebaliknya, di tempat-tempat seperti itu, justru malaikat yang lain, malaikat penyebar azab, atau setan yang lebih mudah beredar. Pakaian yang menutup aurat adalah bentuk pertahanan diri spiritual, sementara pakaian yang terbuka adalah gerbang yang mengundang fitnah dan gangguan. B. Menimbulkan fitnah dan kerusakan moral. Penampilan yang berlebihan dan pamer aurat menciptakan fitnah di jalanan, di tempat kerja, atau di media sosial. Fitnah ini merusak iman dan ketenangan hati orang lain. Malaikat rahmat sangat mencintai lingkungan yang kondusif untuk ibadah dan ketenangan hati. Mereka menjauhi tempat di mana perhatian publik dialihkan dari zikir dan ketaatan menuju hal-hal yang membangkitkan syahwat yang dilarang.
Dosa ini tidak hanya ditanggung oleh pelakunya, tetapi juga oleh setiap orang yang terfitnah oleh pandangan tersebut. Ketika seorang wanita menutupi auratnya, ia tidak hanya menjalankan perintah Allah tetapi juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan sosial yang suci dan tenang, di mana malaikat rahmat merasa nyaman untuk hadir. C. Mengganti ketaatan dengan kepuasan diri. Fokus berlebihan pada penampilan luar menunjukkan bahwa prioritas seseorang beralih dari mencari keridaan Allah menjadi mencari pujian dan pengakuan dari manusia. Ini adalah bentuk kesombongan terselubung dan keterikatan pada pujian duniawi. Pakaian dan riasan yang melampaui batas syariat menunjukkan jiwa yang kosong secara spiritual dan berusaha diisi dengan pengakuan fana. Malaikat rahmat mencari hati yang penuh dengan rasa malu, haya, dan kesadaran diri di hadapan Allah, bukan hati yang sibuk memamerkan diri di hadapan manusia. Dampak spiritual dosa keterlaluan berhias dan pamer aurat. Hilangnya rasa malu, haya, hilangnya rasa malu adalah awal dari hilangnya iman, dan ini adalah sifat yang paling disukai oleh malaikat rahmat. Menarik fitnah. Penampilan yang menarik perhatian berlebihan akan menarik pandangan haram, dan pelakunya turut menanggung dosa dari setiap pandangan tersebut. Jauh dari perlindungan malaikat, pakaian adalah perlindungan spiritual. Ketika perlindungan ini dibuka, diri menjadi rentan terhadap godaan dan bisikan setan, dan perlindungan malaikat rahmat pun menjauh. Ketidakberkahan dalam rumah tangga. Bagi yang sudah menikah, tabarruj yang ditujukan untuk orang lain dapat mengurangi keberkahan dan kehangatan dalam hubungan suami istri. Untuk mengundang malaikat rahmat, kita harus menjaga aurat dan penampilan sesuai syariat. Niatkan pakaian kita sebagai bentuk ketaatan dan rasa malu kepada Allah. Jadikan kecantikan batin, akhlak dan iman lebih bersinar daripada kecantikan fisik yang fana, sehingga yang mendekat adalah malaikat rahmat, bukan bisikan nafsu. 5. Memutus silaturahmi. Memutus silaturahmi adalah dosa sosial yang memiliki konsekuensi spiritual yang sangat berat, menjadikannya penghalang utama turunnya rahmat Allah dan penyebab malaikat rahmat enggan mendekat. Silaturahmi, yang secara harfiah berarti menyambung kasih sayang rahim, kekeluargaan, adalah ibadah yang meluas dari kerabat inti hingga komunitas muslim secara umum. Dosa ini bukan hanya tentang tidak bertegur sapa, tetapi mencakup permusuhan, dendam yang dipelihara, pengabaian, dan penolakan untuk berdamai. Mengapa malaikat rahmat sangat menghindari orang yang memutus silaturahmi? A. Memutus tali yang tergantung di arasi Allah. Silaturahmi memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Dalam sebuah riwayat, dikatakan bahwa ar-rahim, tali kekeluargaan silaturahmi, menggantung di arasi Allah dan berkata, barang siapa menyambungku, maka Allah akan menyambungnya dengan rahmatnya, dan barang siapa memutusku, maka Allah akan memutusnya dari rahmatnya. Malaikat rahmat adalah pelaksana rahmat ilahi. Ketika seorang hamba dengan sengaja memutus tali ini, ia secara sukarela memutus saluran rahmat Allah yang mengalir kepadanya. Rumah tangga atau komunitas yang di dalamnya terdapat orang yang memendam dendam dan memutus hubungan keluarga menjadi tempat yang kering secara spiritual. Energi negatif dari permusuhan ini menciptakan atmosfer yang tidak nyaman bagi malaikat rahmat, yang mencari tempat yang penuh dengan cinta, pengampunan, dan kedamaian. Rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ini adalah ancaman kolektif yang harus kita hindari. B. Menghambat rezeki dan keberkahan hidup. Silaturahmi dikenal sebagai salah satu kunci utama yang dapat melapangkan rezeki dan memperpanjang umur. Orang yang memutus silaturahmi menutup pintu rezeki dan keberkahan tersebut. Keberkahan dalam konteks ini bukan hanya soal uang, tetapi juga ketenangan hati, kesehatan yang baik, waktu yang bermanfaat, dan anak-anak yang saleh. Ketika rezeki terasa seret, hidup terasa sempit, dan hati selalu dipenuhi kegelisahan meskipun harta banyak, itu bisa jadi merupakan konsekuensi langsung dari dosa memutus silaturahmi. Malaikat rahmat bertugas menyebarkan kelapangan dan kemudahan. Mereka hanya akan mendekat kepada mereka yang dengan tangannya sendiri membuka gerbang rezeki melalui kasih sayang dan kunjungan. Orang yang memutus silaturahmi justru mengalami azab yang disegerakan di dunia, yaitu sempitnya hati dan hilangnya keberkahan. C. Terancam tidak diterima amalnya dan tidak masuk surga. Dosa memutus silaturahmi termasuk dosa yang sanksinya dipercepat di dunia dan di akhirat. Dalam beberapa riwayat, amal ibadah, seperti sedekah atau puasa,
Seseorang terancam tidak diterima selama ia masih menyimpan permusuhan dan memutuskan hubungan dengan saudaranya. Yang paling mengkhawatirkan, terdapat ancaman bahwa orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga. Ini menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran hak sesama manusia, terutama kerabat, di mata Allah. Malaikat rahmat adalah duta kasih sayang. Mereka hanya akan mendekat jika kita mampu meniru sifat kasih sayang Allah kepada sesama, dimulai dari keluarga sendiri. Jika Anda punya masalah dengan kerabat, berinisiatiflah untuk menyambung kembali, meskipun hanya melalui salam atau doa. Seorang penyambung sejati adalah dia yang menyambung meskipun diputus. Inilah yang disukai malaikat rahmat. 6. Menunda-nunda solat dan kewajiban. Menunda-nunda solat hingga mendekati akhir waktu, atau bahkan hingga habis waktunya tanpa alasan syar'i, adalah bentuk kelalaian yang sangat dicela dalam Islam. Solat adalah tiang agama, Imaduddin, dan merupakan ibadah pertama yang akan dihisap di hari kiamat. Kelalaian dalam solat menciptakan keretakan parah dalam hubungan hamba dengan Tuhannya, dan ini adalah dosa yang membuat malaikat rahmat bersedih dan menjauh. Mengapa malaikat rahmat menjauhi orang yang melalaikan solat? A. Melanggar ketaatan tepat waktu. Fawailun lil musholin. Solat telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Menunda solat tanpa uzur syar'i, seperti lupa, tertidur, atau sakit, menunjukkan peremehan terhadap panggilan Allah. Allah berfirman, maka celakalah bagi orang-orang yang solat, yaitu orang-orang yang lalai dari solatnya. Quran Surah Al-Maun ayat 4-5. Kelalaian ini adalah bentuk ketidakdisiplinan spiritual yang membuat malaikat rahmat, yang hidup dalam ketaatan sempurna kepada Allah, merasa enggan mendekat. Orang yang menunda solat seolah berkata, urusan dunia saya lebih penting daripada panggilanmu, ya Allah. Hati yang lebih mendahulukan pekerjaan, hobi, atau istirahat daripada kewajiban suci ini akan dipenuhi dengan kegelapan dan kekosongan spiritual. Malaikat rahmat mencari jiwa yang menyambut panggilan Allah dengan gembira dan segera. Segera adalah kualitas yang disukai para malaikat, bukan jiwa yang bermalas-malasan dan menunda-nunda. B. Menghilangkan keberkahan waktu dan kehidupan. Solat tepat waktu adalah sumber utama keberkahan waktu. Orang yang menjaga solatnya tepat waktu, anehnya, akan merasa waktunya lebih lapang dan pekerjaan lebih mudah diselesaikan. Sebaliknya, orang yang melalaikan solat, meskipun ia mendapatkan waktu ekstra untuk pekerjaannya karena menunda solat, seringkali merasa waktunya semakin sempit dan pekerjaannya semakin menumpuk. Ini adalah hilangnya keberkahan. Dikatakan bahwa malaikat melaknat orang yang menunda-nunda solat fardu sampai habis waktunya. Jika malaikat rahmat didoakan, dilaknat, oleh malaikat lainnya karena perbuatannya, bagaimana mungkin ia bisa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah? Dosa ini tidak hanya memengaruhi hubungan vertikal, dengan Allah, tetapi juga horizontal, keberkahan rezeki dan kehidupan. C. Solat sebagai tiang dan fondasi spiritual. Solat adalah tiang agama. Tiang adalah penyangga yang membuat bangunan berdiri tegak. Ketika tiang, solat, digoyahkan atau diremehkan, dengan menunda-nunda, seluruh bangunan spiritual seseorang menjadi rapuh. Amal kebaikan lain seperti puasa, sedekah, dan haji pun terancam nilainya jika fondasi utamanya lemah. Malaikat rahmat mencari fondasi yang kuat untuk membangun rahmat dan keberkahan. Mereka mencari hati yang bersih dan jiwa yang berkomitmen. Ketika seorang hamba sengaja mengabaikan kewajiban utama ini karena malas atau cinta dunia, ia telah mengirim sinyal bahwa ia tidak memprioritaskan rahmat Allah, sehingga rahmat itu pun ditarik darinya. Jadikan solat sebagai istirahat dari kesibukan dunia, bukan sebagai beban. Segera beranjaklah ketika mendengar azan, karena azan adalah panggilan langsung dari Zat yang Maha Penyayang. Dengan mendahulukan Allah, niscaya Allah akan mendahulukan urusan-urusan Anda. 7. Memelihara anjing, sebagai peliharaan tanpa kebutuhan syar'i, dan patung gambar bernyawa, sebagai pajangan. Dosa ketujuh yang sangat kuat menahan kehadiran malaikat rahmat, adalah memelihara anjing di dalam rumah, tanpa kebutuhan syar'i, dan memajang patung atau gambar makhluk bernyawa yang bersifat permanen. Dosa ini terkait erat dengan prinsip dasar Islam mengenai kesucian, toharoh, dan penghindaran dari syirik, penyekutuan Allah. Malaikat rahmat adalah makhluk suci yang sangat menjaga kebersihan fisik dan spiritual, sehingga mereka menjauhi tempat yang melanggar batasan-batasan kesucian dan dikhawatirkan dapat mengarah pada penyimpangan akidah.
Mengapa dua hal ini menjadi penghalang utama bagi malaikat rahmat? A. Anjing dan urusan kesucian. Toharoh. Dalam Islam, air liur anjing dianggap najis berat, mugholadoh. Memelihara anjing di dalam rumah, terutama jika anjing tersebut sering menjilati perabotan, karpet, atau lantai, akan mengurangi kadar kesucian, toharoh, di dalam rumah secara keseluruhan. Malaikat rahmat adalah malaikat yang sangat mencintai kebersihan dan kesucian. Mereka tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat najis berat yang sulit dihindari. Kehadiran anjing sebagai hewan peliharaan bukan untuk keperluan sah seperti menjaga ternak, berburu, atau menjaga kebun rumah, secara otomatis mengurangi pahala amal pemilik rumah setiap harinya. Pengurangan pahala ini adalah indikasi bahwa keberkahan dan rahmat telah berkurang secara drastis dari rumah tersebut. Pengecualian syar'i. Penting untuk dicatat bahwa larangan ini tidak berlaku mutlak. Islam memperbolehkan memelihara anjing untuk tujuan yang dibenarkan syariat, misalnya anjing pemburu, anjing penjaga ternak, atau anjing untuk keperluan keamanan yang mendesak. Namun, dalam kasus ini, penempatan anjing harus di luar area utama tempat tinggal agar tidak mengganggu kesucian rumah. Jika tujuan memelihara hanyalah karena cinta atau gaya hidup, maka ia termasuk yang menghalangi masuknya malaikat rahmat. B. Patung dan gambar bernyawa. Tashbih meniru penciptaan Allah. Malaikat rahmat sangat menghindari rumah yang di dalamnya terdapat patung, benda tiga dimensi, atau gambar lukisan makhluk bernyawa, manusia atau hewan, yang dijadikan pajangan dan bersifat permanen. Larangan ini memiliki dua alasan utama. Potensi syirik. Di masa lalu, patung adalah medium utama penyembahan berhala. Meskipun niat orang modern mungkin hanya untuk dekorasi, larangan ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, Sat Az-Zariyah, agar umat Islam tidak kembali pada praktik yang berpotensi syirik atau terlalu mengagungkan makhluk. Menyerupai ciptaan Allah, tashbih pembuat gambar, seniman, dianggap mencoba menyerupai pekerjaan Allah sebagai Al-Kholiq, Sang Pencipta, yaitu dengan memberikan bentuk pada makhluk bernyawa. Walaupun ini adalah bentuk seni, malaikat rahmat sangat tegas dalam menjauhi segala sesuatu yang dikhawatirkan merusak kemurnian tauhid dan mengalihkan fokus dari keagungan Allah semata. Kehadiran benda-benda ini di rumah menciptakan aura yang tidak sesuai dengan lingkungan spiritual malaikat rahmat. Mereka mencari rumah yang dihiasi dengan kaligrafi, ayat-ayat Al-Quran, dan di dalamnya dihidupkan zikir, bukan gambar-gambar yang dapat mengganggu konsentrasi spiritual. Rumah seorang muslim harus menjadi mihrab, tempat ibadah, tempat ketenangan dan keberkahan bersemayam. Memelihara anjing dan memajang patung adalah praktik yang secara spiritual mengusir keberkahan. Untuk mengundang malaikat rahmat, kita harus memastikan rumah kita bersih secara fisik dari najis anjing, dan bersih secara spiritual dari segala bentuk patung atau gambar bernyawa yang tidak diperlukan. Bersihkan rumah Anda dari hal-hal yang menghalangi rahmat, dan biarkan malaikat rahmat masuk membawa ketenangan dan kelimpahan. Segera singkirkan patung atau gambar yang dipajang dan bersihkan rumah Anda, maka Anda akan melihat perbedaannya dalam ketenangan jiwa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Jauhkan kami dari 7 dosa besar ini. Kami memohon kepadamu, karuniakanlah kepada seluruh sahabat semua yang menonton video ini kesehatan dan keselamatan dalam menjalani hidup. Mudahkanlah urusan mereka, dan lunaskanlah hutang-hutang yang membebani. Dan bagi yang belum berjodoh, semoga engkau segera pertemukan dengan pasangan yang saleh dan salihah, yang menjadi penyejuk mata dan penyempurna ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, coba Anda renungkan, dari 7 dosa ini, dosa manakah yang harus segera Anda tinggalkan hari ini? Tulis jawaban Anda di kolom komentar sebagai komitmen Anda untuk hijrah. Bagikan video ini kepada sahabat, kerabat, dan keluarga agar kebaikan ini tidak terhenti di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.